Maksudnya kita beribadah harus di atas basirah, harus di atas consciousness, harus di atas reason. Kemudian juga dibimbing sama dalil. Jangan cuma emotionally, nggak ketipu loh. Berbicara amalan yang mungkin tidak terjadi sebagaimana yang diniatkan oleh si pelaku. Maka si pelaku tetap mendapatkan pahala apa yang diniatkannya. Ada sebuah kisah. Mimma yadkhulu fi hadzal bab anna rajulan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan qad wada' sadaqatah inda rajulin. Suatu hari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang mau sedekah. Dia bersedekah dititipkanlah kepada seseorang untuk disampaikan sedekahnya. Oke? yakni kepada siapapun yang membutuhkannya. Faja walad sahibu sedekah, taunya anaknya datang. Oke? Orang yang dititipkan sedekah nih mempertimbangkan nih orang perlu juga sedekah, dikasihin lah, padahal dia nih anaknya dia yang bersedekah. Begitu. Fahim? Fa'alima bidzalika abuh, taunya ayahnya kemudian mengetahui, oh sedekah yang ku keluarin ternyata diambilnya sama anakku. Oke? Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, dia ngadu. Ya ini ayah dan bapak nih, ayah bapak itu juga Jal. Bapak sama anak nih datang kepada Nabi SAW. Nih bapak berkata kepadanya, "Ma'iyaka arad, sungguh aku tidak memaksudkan sedekahku untukmu." Begitu kata nih bapak. Okay? Maka Nabi pun SAW berkata kepada mutasaddiq, kepada yang bersedekah dalam hal ini, "Laka ma nawait, kau mendapatkan pahala dari apa yang kau niatkan dari sedekahmu." Yani nggak rusak ibadahmu dengan itu. Dan Nabi berkata kepada orang yang mengambil sedekah, yakni anaknya, "Lah kama akhadh, kau memiliki hak atas apa yang telah kau ambil." Tuh. Dapat enggak? Ini niat. Ya, di antara pembahasan yang masuk ke dalam niat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sini juga masuklah dalam hadis orang yang bersedekah ternyata kepada orang, taunya ternyata dia nggak tahu nih orang kaya. Bersedekah kepada seorang pencuri, bersedekah kepada seorang pelacur dan lain-lain, dia dapat pahala apa yang dia sedekahkan karena niatnya tulus. Ternyata orangnya begitu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nih orang udah mencari sebisa mungkin orang yang kira-kira paling layak untuk diberi sedekah. Zain? Awas. Ini enggak jadi kemudian disyariatkannya atau dibolehkannya bagi kita untuk memberi kepada orang-orang yang memang meminta-minta. Awas, bukan meminta, tapi dua kali meminta minta. Jangan. Oke? Kepada pengemis dan lain-lain jangan. Kau memberinya, justru kau menzaliminya. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman wa mazluman." Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Ya Rasulullah, yang dizalimi ya khair kita tolong. Yang zalim gimana nolongnya? Yani jangan kau biarkan dia untuk terus berbuat kezaliman. Orang-orang yang meminta-minta ini akhirnya menjadikan minta sebagai mata pencaharian. Bahkan seringkali sebagai sebuah sindikat. Yang kalau lagi Ramadan panen mereka, eksodus ke Jakarta dan sekitarnya dari kampung-kampungnya yang ternyata rumahnya mungkin lebih gede daripada rumah lo. Dan itu bukan rahasia lagi, Jal. Maksudnya kita beribadah harus di atas basirah, harus di atas consciousness, harus di atas reason. Kemudian juga dibimbing sama dalil. Jangan cuma emotionally, nggak ketipu lo. Jangan cuma berangkat dari emosi. Emosi ini bukan marah, maksudnya emosi ini perasaan. Ya, jangan. Dengan memberinya kau membuatnya terus betah untuk minta dan itu haram. Nggak boleh. Ya. Berbeda memberi kepada orang yang memang beneran dia minta pertolongan padamu. Ini sedekah baru, ini amal saleh. Minta pertolongan, bukan minta-minta, awas. Bukan menjadikan meminta sebagai mata pencaharian. Bukan. Ya.